Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning ya. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anju, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin menjawab satu pertanyaan yang masuk ke DM-nya Oma. Dia bilang begini, Oma, kenapa ya saya itu sudah bertahun-tahun tidak bisa happy katanya. Tidak bisa happy, maksudnya ya hidup serasa hampa ya, karena tidak punya tujuan hidup katanya. Duh, kasihan banget, padahal dia masih remaja ya, cantik. Kenapa bisa begitu ya? Waktu Oma tanya DM-nya ya, apa kamu punya masalah? Katanya nggak ada masalah, tapi kenapa tidak bisa bahagia? Nah, ini Ancu, ini dari pengalaman Oma selama ini ya. Memang ada beberapa pasien ya yang mengeluh karena apa? Kenapa sih sakitnya nggak hilang-hilang? Tidak happy itu juga sebetulnya sakit ya. Kenapa tidak happy ya? Nah, ini ada beberapa hal yang membuat seseorang itu tidak bisa happy dan tidak bisa optimis menyambut masa depan yang gemilang. Kalau Oma sih selalu happy dong ya, selalu optimis. Makanya Oma, teman-teman Oma bilang, Buning mah orangnya optimis. Ya harus. Karena apa? Ini pesan nenek moyang kita. You are what you think. Kalau orang sono bilang, you are what you eat. Kalau Oma bilang, you are what you think. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa membuat kita ini benar-benar mempunyai rasa yang kuat, mempunyai semangat yang menggebu-gebu? Ternyata ada teorinya. Walaupun memang ini di depan Oma ini ada tanaman namanya daun pegagan. Ini tanamannya, ini kapsulnya kalau nggak mau repot ya. Oke. Daun pegagan ini memang sangat bagus ya, membuat kita lebih tenang dan membuat kita bisa tidur nyenyak sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu karena Oma mungkin salah minum jamu ya, jadi membuat Oma itu terlalu semangat, nggak bisa tidur. Nah, tapi kan nggak nyaman juga, orang semangat terus itu nggak bisa tidur tuh juga nggak nyaman. Lalu Oma, oh iya, inget daun pegagan, Oma minum ini pakai yang kapsulnya aja. Sekali minum, kalau untuk orang dewasa kayak Oma langsung 2, udah bisa langsung tidurnya enak. Nah, bagaimana sekarang rahasianya ini? Bagaimana kita mempunyai kekuatan pikiran ya, karena you are what you think. Apa yang kamu pikir itu yang terjadi ya. Ada 5P. Kebetulan Oma pernah belajar ya sama seorang profesor, belajar hipnoterapi, tapi ini bisa diterapkan untuk kita semua. Rahasia di balik kekuatan pikiran ini bagaimana sih ya? Ada 5P. P yang pertama adalah personal. Personal itu ya pribadi kita. Kita ini mau kemana? Kita ini mau merasakan apa? Gitu ya. Kemudian selain personal, present. Nah, saat ini juga Oma kalau udah memberi semangat ke adik-adik misalnya ya, atau ke keponakan begitu. Nah, tinggal kita ini maunya apa? Itu yang harus kita upayakan dengan waktu, dibatasin waktu, nggak usah besok aja deh mikirnya, besok aja deh menyelesaikannya. No, sekarang juga harus gitu ya. Lalu positive talking and thinking. Nah, ini yang diucapkan mudah tapi kadang-kadang banyak sih ya, nggak cuman
anak-anak, tetapi remaja, orang tua, bahkan orang yang sakit. Kalau kita terus fokus kepada masalah, makanya ya sudah, muter situ saja, masalahnya akan ada terus. Tapi kalau kita fokus pada penyelesaian, nah kita jadi bersemangat ya. Jadi mulai dari personal pribadi kita, lalu present, sekarang ini juga kita mau berubah atau tidak, kemudian positive talking dan thinking, lalu persisten. Nah ini yang menjadi kunci keberhasilan, bagaimana kita ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan bisa terjadi. Memang ini ada kalau menurut ilmu pengetahuan dari negeri sono, ini ada yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Makanya di dalam agama juga apa yang kamu ucap itu doa. Nah, nyambung sebetulnya. Ya, jadi hati-hati kalau kita mau bicara, kalau kita mau mikir yang positif-positif saja, yang baik-baik saja, ya. Jadi misalnya kita sakit, kalau kita terlalu loyo, aduh aku sakit nggak sembuh-sembuh, gimana ya, akan nggak sembuh-sembuh karena kita ngomongnya nggak sembuh-sembuh, ya nggak sembuh. Tetapi kalau kita semangat, aku mesti sembuh, aku mau sehat. Nah, semangat yang menggebu-gebu inilah menjadi kunci keberhasilan untuk hidup sehat, ya. Dan harus diulang-ulang tadi ya. Misalnya saya kepengen sehat, ya jangan cuma sekali, iya saya pengen sehat, begitu. Kalau dari pengalaman Oma nih, banyak pasien yang sudah kankernya stadium 4. Stadium 4 coba. Kalau yang lemah pikirannya atau yang lemah pribadinya, ya udah nyerah. Tetapi bagi orang yang punya semangat tinggi, nah ini kunci dari punya semangat tinggi adalah begini menurut Oma nih, dari pengalaman melayani banyak orang ya, kuncinya adalah kita harus mempunyai satu keinginan. Kalau sudah hidup aku nggak punya keinginan apa-apa, ya udah tamatlah di situ. Tetapi kalau aku kepingin membahagiakan orang tua, aku kepingin nanti bisa menolong sesama. Nah, keinginan-keinginan seperti ini selain mulia, juga membangun kekuatan pikiran kita untuk lebih positif, untuk lebih semangat, ya. Oke, ya. Jadi diulang-ulang. Jadi misalnya contoh nih yang lain lagi, misalnya kayak Oma nih, Oma terjadi benar-benar ya. Dulu Oma itu pengen keliling dunia istilahnya gitu ya. Oma pengen ke negara Belanda, ke Inggris, ke Perancis gitu. Oma tulis di buku. Nanti Oma tiap kali liatin gitu. Jadi kan diulang-ulang. Keinginan itu diulang-ulang, lalu ternyata kalau Tuhan izinkan, memang dalam hal ini law of attraction itu juga menurut Oma dipengaruhi oleh doa. Kalau Tuhan izinkan, selalu begitu. Makanya tadi ada yang DM ke Oma nggak bisa bahagia. Menurut Oma dengan banyak bersyukur pada Tuhan, ya, dengan terus punya energi positif menolong sesama, keluarga dan orang lain, itulah kunci bahagia, ya. Itu dahsyat banget. Dari pengalaman Oma juga, dengan banyak menolong orang, kita ini banyak ditolong Tuhan. Apapun kesulitan kita, selalu ada jalan keluarnya. Itu, ya. Begitu juga dengan sakit dan penyakit, ya. Harus diulang, minum obat kan gak cuma sekali, ulang-ulang, ya. Oke, jadi harus diulang-ulang. Dan yang P yang terakhir adalah P, passion atau semangat menggebu-gebu. Kayak Oma ini, Oma selalu dikesankan Oma mah kalau ngomong semangat, penuh semangat, ya harus, ya. Oke, Ancu, ya. Jadi ingat sekali lagi, kalau kita mau membangun kekuatan pikiran, ingat 5 hal. Selain diawali dengan bila Tuhan izinkan, ya, dengan doa, ya. Kita P yang pertama adalah personal, pribadi kita. Mau kemana, mau bagaimana, ya. Kemudian present, saat ini juga,
mau berubah atau tidak, ya. Kemudian positive talking and thinking, ya, mengucap itu semua yang baik-baik saja, yang positif saja, ya. Kemudian juga persisten, diulang-ulang, punya keinginan itu harus diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Kalau pakai bahasa gelombang otak itu ya, pada saat kita mau tidur, bangun tidur, apa sih keinginan kita? Mau sehat, saya mau sehat, katakan terus, ya. Bukannya Oma nggak pernah sakit, Oma bisa saja karena salah makan, ya, karena terlalu kena angin misalnya bisa sakit, tetapi Oma selalu semangat. Sakit itu ya boleh sebentar aja. Semangat kita harus menggebu-gebu, ya, diulang-ulang. Kemudian itu tadi, tinggal bagaimana sikap kita menghadapi sesuatu, baik itu persoalan, baik itu penyakit. Karena Oma sendiri pernah mengalami kanker payudara, pernah, ya, pernah gegar otak karena jatuh, pernah juga tulang iga Oma ini patah sampai 5, pernah, ya, sampai macam-macam hal yang membuat istilahnya nyawa Oma ini di ujung tanduk. Tapi setiap kali selalu Oma katakan sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya ingin hidup lebih baik, saya ingin menolong sesama. Itu menjadi tabungan kita ke surga dan penyemangat kita yang luar biasa. Oke, begitu Ancu, ini sekedar sharing supaya Ancu itu hidup penuh semangat. Ingat ya, inginkan selalu menolong orang lain, berbuat baik pada orang lain, dan penuh rasa syukur bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih bisa bernafas, menikmati kehidupan ini bersama keluarga tercinta dan sahabat-sahabat kita yang baik hati. Oke, itu rahasia membangun kekuatan pikiran, ya. Semua orang bisa sehat